Ahmad lebih terpuji lagi. Makanya Nabi Isa menyebut Ahmad. Mengapa? Karena dirinya orang yang taat beribadah kepada Allah ternyata masih kalah dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa mengumpulkan rakyatnya, wa mubassiron bi rasulin mim ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberi kabar setelah dirinya besok akan ada seorang nabi paling akhir secara umum yang bernama Ahmad. Kalau Nabi Isa, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Isa terutus dari kalangan Bani Israel, tidak ada lagi nabi. Kemudian Nabi Muhammad yang paling akhir secara menyeluruh. Ternyata tidak hanya Nabi yang diberi kelebihan, Rasul pun lebih hebat lagi. Sehingga panjenengan bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-253. Allah mengatakan tilkar rusulu, itulah rasul-rasul, fadzalna memberi kelebihan kami, ba'dhum sebagian mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain. Kemudian ayat ini menjelaskan para nabi diberi kelebihan oleh Allah. Rasul lebih hebat. Karena apa? Jumlah nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 124.000 orang nabi. Dari 124.000 itu dipilih 315 orang lalu diangkat menjadi rasul. Berarti rasulnya 315 orang. Ternyata dari 315 orang itu diperos lagi menjadi 5, disebut ulul azmi. Kemudian 5 ini diperos lagi tinggal 2, yaitu khullatullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kemudian 2 ini diperas lagi tinggal 1, menjadi sayyidul anbiya wal mursalin wa sayyidu bani wa adama, menjadi pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan pemimpin semua anak cucu Nabi Adam, mulai dari Qabil Habil sampai manusia terakhir akan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa masing-masing rasul juga diberi kelebihan yang lebih hebat. Namun untuk pagi hari ini saya akan menerangkan kelebihan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain. Kelebihan rasul yang bernama Muhammad dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Kemudian apa kelebihan Nabi Muhammad? Pertama, Pak, yu'rafusmuhu. Nama Nabi Muhammad itu sudah dikenal oleh semua nabi, oleh semua rasul. Walaupun Nabi Muhammad belum wujud manusia, walaupun Nabi Muhammad belum ada, namun semua nabi sudah tahu kalau besok akan ada utusan terakhir bernama Nabi Muhammad.
Para rasul pun begitu. Dasar hukumnya adalah surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-81. Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Ayat menjelaskan, Pak, setiap Allah akan mengangkat orang menjadi nabi atau rasul, selalu diberi janji oleh Allah. Wahai Adam, kamu akan kuangkat menjadi nabi. Di dalam kamu melaksanakan tugas, bila utusanku yang bernama Muhammad datang, maka kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad dan kamu harus membantu Nabi Muhammad. Bagaimana, setuju? Qala aqrarna. Inggih ya Allah, kami setuju. Begitu pula ketika Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi plus rasul. Nabi Nuh pun dijanji oleh Allah, wahai Nabi Nuh, kamu akan kuangkat menjadi nabi plus rasul. Namun di dalam kamu melaksanakan tugas, bila nabiku yang bernama Muhammad datang, kamu harus beriman kepada nabi dan kamu pun harus membantu Nabi Muhammad. Aqrartum, apakah kamu setuju? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kamu jadikan ini perjanjian antara kamu dan saya. Qalu aqrarna. Semua nabi, semua rasul setuju. Sampai Allah mengatakan qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Wahai para nabi, para rasul yang sudah mengadakan perjanjian antara saya dan kalian, saksikan. Wa ana ma'akum minas syahidin, dan saya bersama kalian dari golongan yang memberi, yang menyaksikan. Berarti sebelum Nabi Muhammad belum ada wujud orangnya, belum jadi apa-apa, semua orang sudah percaya kalau besok akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Kalau Nabi Isa menyebut Ahmad. Hanya bedanya antara Muhammad dan Ahmad itu apa? Kalau Muhammad dari Mahmudun, orang yang terpuji sosialnya. Kalau Muhammadun lebih terpuji lagi sosialnya. Namun kalau Ahmad dari Hamidun, orang yang terpuji hablun minallahnya. Ahmad lebih terpuji lagi. Makanya Nabi Isa menyebut Ahmad. Mengapa? Karena dirinya orang yang taat beribadah kepada Allah, ternyata masih kalah dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa mengumpulkan rakyatnya, wa mubassiron bi rasulin mim ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberi kabar setelah dirinya besok akan ada seorang nabi paling akhir secara umum yang bernama Ahmad. Kalau Nabi Isa, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Isa terutus dari kalangan Bani Israel, tidak ada lagi nabi. Kemudian Nabi Muhammad yang paling akhir secara menyeluruh. Makanya Nabi pernah ngomong, wahai Umar, seandainya setelah aku masih ada nabi, maka engkaulah yang layak menjadi nabi. Karena apa? Omongan-omongan Umar, usulan-usulan Umar selalu dituruti oleh Allah. Di antaranya apa?
Ketika tawaf, Umar usul kepada Nabi, wahai Nabi, alangkah bagusnya setelah kita tawaf, kita melakukan sholat di belakang makom Ibrahim. Nabi Muhammad no reken, tidak ngereken. Kenapa? Ibadah itu tidak boleh karena usulan itu. Walaupun tujuannya bagus. Lantilalah Jibril turun lalu menyampaikan fattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Baru Nabi Muhammad selesai tawaf mundur, kemudian di belakang makom Ibrahim beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul. Itulah namanya apa? Hebatnya ucapan Umar, dan masih banyak lagi yang lain.